Pertanyaan tentang apakah bangsa Palestina saat ini sama dengan bangsa Filistin yang disebut dalam Alkitab sering muncul dalam diskusi sejarah, teologi, dan politik. Meskipun kedua nama tersebut terdengar serupa, hubungan di antara keduanya ternyata lebih kompleks dan tidak langsung. Bangsa Filistin adalah salah satu kelompok yang disebutkan dalam Perjanjian Lama. Mereka adalah bagian dari orang-orang laut, Sea Peoples, yang menetap di wilayah pesisir Kanaan, sekarang Gaza, Askelon, Ashdod, Ekron, dan Gad. Filistin sering digambarkan sebagai musuh utama Israel, terutama dalam kisah-kisah tentang Samson, Saul, dan Daud. Bangsa Palestina modern merujuk pada komunitas etnis Arab yang tinggal di wilayah Palestina historis, sekarang mencakup Israel, tepi barat, dan Gaza. Identitas mereka terbentuk melalui sejarah panjang sejak zaman Romawi, Bizantium, Islam awal, hingga era Kesultanan Utsmaniyah dan mandat Inggris. Pendeta Ezra Soru akan menjelaskannya. Selamat menyaksikan. Apakah bangsa Palestina sekarang ini adalah bangsa Filistin yang diceritakan dalam Alkitab? Ya, ini pertanyaan yang baik, dan kalau dijawab, ini bisa dijawab ya, bisa juga tidak. Mengapa sampai bisa ya, bisa juga tidak? Nah, ini saya perlu jelaskan agak sedikit mendetail dari sisi sejarah, supaya kita bisa tahu mengapa Palestina dan Filistin itu ada kaitannya, bisa dikatakan ya, bisa dikatakan tidak. Nah, kata Palestina itu berasal dari terjemahan bahasa Ibrani Peleset, atau dalam bahasa Yunani disebut sebagai Filistin, dan orang Roma menyebutnya sebagai Palestina. Ya. Nah, kata ini ditemukan di dalam catatan filsuf Yunani Herodotus itu pada tahun 450 sebelum Masehi. Jadi 450 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir, itu Herodotus sudah menulis atau mencatat kata Palestina ini atau kata ini, Filistin ini, di dalam bukunya. Nah, Filistin itu adalah area yang terbentang di sebelah selatan Kanaan, berbatasan dengan lautan Aegean dan juga kepulauan Yunani, dan wilayah di dekat Gaza itu dulunya bernama Filistia, atau Filistia itu artinya rumah orang Filistin. Nah, kalau kita mempelajari akar sejarahnya, maka bangsa Filistin ini aslinya adalah bangsa pelaut dari Yunani. Karena itu mereka disebut sebagai orang laut. Mereka diperkirakan berasal dari Kreta, Yunani, sejak tahun 1500 sebelum Masehi. Mereka itu lalu akhirnya mengembara sampai menguasai tanah Kanaan. Itu sekitar 1500 sebelum Masehi. Jadi artinya itu sejaman dengan Musa. Nah, kalau dilihat akar sejarahnya, maka mereka itu adalah keturunan dari salah satu anaknya Nuh, yakni Ham. Kalau kita melihat Kejadian pasal 10, dikatakan di sana ayat 6, keturunan Ham ialah Kus, Misraim, Put, Kanaan. Jadi salah satu anak dari Ham, ya, ini adalah Misraim. Dan kata lain, Misraim ini adalah cucu dari Nuh, dari anaknya Ham. Lalu ayat yang ke-13 dari Kejadian 10 mengatakan, Misraim memperanakan anak Ludim, orang Anamim, orang Lehabim, orang Naftuhim. Ayat 14, orang Patrusim, orang Kasluhim, dan orang Kaftorim. Dari mereka inilah berasal orang Filistin. Jadi Filistin ini itu ada kaitan dengan Ham, anaknya Nuh. Sedangkan kalau kita pelajari sejarah juga, maka kita tahu bahwa Israel itu dari keturunan Sem. Jadi sebenarnya bersaudara juga kalau dilihat dari keturunan Nuh. Jadi Israel turun dari anaknya Nuh, Sem, sedangkan Filistin turun dari anak yang lain dari Nuh, yaitu Ham. Nah, ribuan tahun lalu ketika Israel menguasai wilayah Kanaan dan sekitarnya, ya, bangsa Filistin menjadi musuh bebuyutan dari bangsa Israel. Nah, bangsa Filistin dan Israel terlibat perang berkali-kali, dan hingga akhirnya kalau cerita yang terkenal di Alkitab yang kita lihat adalah bahwa Daud
Sebelum dia menjadi raja, dia berhasil membunuh seorang pahlawan dari bangsa Filistin yang berukuran badan yang cukup besar dan dikatakan raksasa oleh Alkitab, yaitu Goliat. Dan itu kekalahan Filistin yang paling telak. Dan setelah bangsa Israel menjadi kerajaan yang besar di bawah pemerintahan Daud, maka bangsa Filistin pun semakin ditekan oleh Israel dan mereka melemah, sehingga akhirnya mereka menjadi musnah bersama dengan penduduk asli Kanaan ketika kerajaan Babel yang besar itu menaklukkan Israel. Nah, pada waktu kerajaan Asyur dan Babel menaklukkan Israel dan Yehuda, mereka punya salah satu politik yang hebat. Politik yang hebat yaitu mencampur adukan ras. Jadi Asyur dan Babilonia ini adalah kerajaan besar. Mereka kalau menaklukkan satu wilayah, itu caranya berbeda dari Indonesia misalnya dijajah oleh Belanda. Kalau Indonesia dijajah oleh Belanda, maka Belandanya datang ke Indonesia menjajah kita di tanah kita, di negara kita. Tapi berbeda dengan taktik yang dipakai oleh Babilonia dan juga Asyur. Mereka itu adalah, mereka menaklukkan begitu banyak bangsa. Karena menaklukkan begitu banyak bangsa, mereka tahu ada potensi pemberontakan. Supaya tidak ada pemberontakan, maka mereka mencampur adukan. Misalnya mereka mengalahkan negara A, B, C, D, E. Maka orang dari negara A itu dipindahkan ke B, dibuang ke C, ke D, ke E. Orang dari negara B dibuang ke A, ke C, ke D, ke E. Orang dari negara E dibuang ke D, dibuang ke C, dibuang ke B, dibuang ke A. Jadi akhirnya di negara A itu orang asli cuma sedikit, tapi pendatang banyak. Begitu juga di negara B, C, dan seterusnya. Maka saudara bayangkan, kalau mau memberontak, orang aslinya sedikit, lalu mau memberontak untuk apa? Nah, karena itu taktik politik mereka. Nah, karena itu maka pada waktu Asyur dan juga Babilonia itu menaklukkan Israel dan Yehuda, taktik yang sama dipakai. Dan karena itu juga maka terjadi kawin-mawin antara orang-orang yang berbagai bangsa. Nah, dengan kawin-mawin ini akhirnya maka orang asli Filistin itu sudah menjadi blasteran dan akhirnya hilang di dalam sejarah. Jadi setelah itu musnah, dan kata tidak ada lagi orang asli Filistin sejak saat Babilonia dan Asyur menaklukkan Israel dan Yehuda. Nah, itu sejarahnya. Jadi bangsa Filistin sudah selesai di sana. Nah, bagaimana bisa muncul nama Palestina? Nah, kalau kita bicara soal ini, maka kita harus meneliti dari sejarah panjang bangsa Israel, di mana kita tahu bahwa pada tahun 70 Masehi, bangsa Israel atau secara khusus kota Yerusalem itu dihancurkan oleh seorang jenderal dari Roma, namanya Jenderal Titus, tahun 70. Itu peristiwa yang paling penting di dalam sejarah bangsa Israel. Mengapa? Karena sejak tahun 70 dihancurkan itulah mereka diserahkan ke seluruh dunia dan mereka hilang. Negara mereka hilang, mereka diserahkan ke seluruh dunia. Hampir 2000 tahun baru mereka kembali dan merdeka menjadi satu negara modern sekarang. Kita tahu bahwa mereka hilang, hancur tahun 70, baru kembali menjadi satu bangsa tahun 1948. Nah, saya cerita sedikit persoalan atau apa yang terjadi pada tahun 70 ketika Yerusalem dihancurkan oleh Jenderal Titus dari Roma. Nah, pada waktu itu Yerusalem dihancurkan itu, mereka membunuh begitu banyak orang di Yerusalem. Orang Yahudi yang dibunuh oleh Jenderal Titus dan pasukannya itu ada 1.100.000 orang dibunuh di Yerusalem. Dan bukan cuma orang-orang yang dibunuh, tentara Roma juga membakar habis bait Allah dan mereka mengambil semua emas yang melengket atau melapisi batu-batu bait Allah. Semua perkakas bait Allah dibawa ke Roma. Bukan cuma itu, semua bangunan di kota Yerusalem itu mereka bakar dan mereka ratakan dengan tanah. Dan itu adalah hari yang benar-benar dianggap neraka bagi bangsa Yahudi. Itu terjadi pada bulan Agustus tahun 70 Masehi. Masih kurang puas dengan itu, Titus lalu menyuruh untuk merobohkan semua tembok Yerusalem yang tingginya
besar sekali dan juga tinggi sekali, dan mereka meruntuhkan semua tembok Yerusalem. Mereka cuma menyisakan tembok bagian barat yang namanya Western Wall, itu tidak dirobohkan. Mengapa tidak dirobohkan? Supaya menjadi peninggalan sejarah kehebatan dan kebesaran bangsa Romawi, bahwa tembok-tembok setinggi itu saja mereka pernah meruntuhkannya. Nah, Western Wall inilah yang sekarang ini terkenal sebagai tembok ratapan, di mana orang Yahudi pergi ke sana setiap saat dan berdoa untuk pemulihan Yerusalem. Nah, Jenderal Titus ini benar-benar ingin menghapuskan kota Yerusalem, dan karena itu dia memerintahkan tentaranya, semua pohon di Yerusalem itu harus ditebang, semua tanaman yang ada itu harus diratakan dengan tanah, dan tidak boleh ada satu benda pun bisa berdiri tegak di permukaan tanah. Jadi betul-betul Yerusalem dihancurkan. Juga ada seorang anak buah dari Jenderal Titus namanya Turnus Rufus. Dia lalu memerintahkan semua tentara di bawah dia itu untuk membajak Yerusalem dengan cara menghancurkan semua fondasi dari bangunan yang pernah ada. Itu dibalik semua, lalu akhirnya dibuat menjadi tinggal puing-puing saja. Setelah itu mereka disuruh untuk menutupnya dengan tanah di seluruh kota Yerusalem, lalu diambil lagi tanaman-tanaman anakan-anakan dan ditanam di atas tanah-tanah itu, sehingga saudara-saudara pada waktu itu akhirnya kita bisa lihat bahwa Yerusalem itu pernah hilang, hanya menjadi hutan saja. Ada seorang sejarawan Romawi namanya Flavius Josephus, sejarawan Romawi tapi berkebangsaan Yahudi. Dia mengatakan bahwa orang-orang yang lewat, maksudnya lewat di Yerusalem, tidak akan menduga bahwa tempat itu pernah didiami. Jadi Yerusalem itu pernah jadi hutan, saudara-saudara, sekitar tahun 70-an. Dan dengan demikian, saat Titus meninggalkan Yerusalem, kota itu benar-benar musnah secara hurufiah. Jadi Jenderal Titus menaklukkan Yerusalem dan basmi orang Yahudi. Tamatlah riwayat orang-orang Yahudi atau bangsa Israel pada waktu itu, karena diserahkanlah mereka ke seluruh dunia pada waktu itu. Nah, itu terjadi pada tahun 70. Nah, belakangan setelah itu, tahun-tahun selanjutnya Yerusalem sudah tidak diingat lagi menjadi hutan, sampai pada tahun 117 itu Kekaisaran Romawi diperintah oleh seorang kaisar namanya Kaisar Hadrian. Nah, Kaisar Hadrian ini satu kali dia berkunjung ke wilayah Yudea, dan dia tahu sejarahnya bahwa hutan itu dulunya adalah kota Yerusalem, dan dia sangat prihatin dengan bekas kota itu, puing-puing kota itu. Lalu dia mengambil keputusan, dia berinisiatif bangun kembali kota Yerusalem yang baru. Dan akhirnya di hutan itu ditebang lagi, dibangun kembali sebuah kota pada waktu itu, dan kota itu dibuat dengan gaya Romawi. Gaya Romawi, baik dari sisi arsitekturnya, gedung-gedungnya, semua itu dengan gaya Romawi. Dia membangun kota itu, kota Yerusalem yang baru, tapi dia juga memberikan nama yang baru kepada Yerusalem. Tidak memakai kata Yerusalem, tapi namanya adalah Aelia Capitolinia, ya. Aelia Capitolina itu adalah nama dari Yerusalem yang baru itu. Nah, pada waktu itu Kaisar Hadrian ini dia bersikap toleran terhadap orang Yahudi yang masih tinggal di sekitar wilayah itu, dan dia mengizinkan mereka untuk tinggal atau menempati kota Yerusalem yang baru, sehingga sejumlah orang Yahudi lalu akhirnya tinggal lagi di kota Yerusalem baru itu. Beberapa saat kemudian orang Yahudi lalu datang meminta kepada Hadrian agar mereka diizinkan membangun kembali Bait Allah yang ketiga, karena Bait Allah kedua kan sudah hancur. Bait Allah pertama itu hancur zaman Babilonia. Bait Allah kedua itu hancur pada tahun 70 oleh Jenderal Titus, dan sekarang mereka meminta kepada Hadrian untuk membangun Bait Allah yang ketiga. Nah, Hadrian ini mula-mula setuju untuk orang Yahudi membangun Bait Allah. Orang Yahudi lalu mengadakan rapat koordinasi untuk persiapan, tapi belakangan dia entah kenapa dia menarik keputusannya dan dia batalkan, tidak ada pembangunan Bait Allah. Kemungkinan besar adalah bahwa dia tidak mau bangsa Yahudi itu lalu membesar, karena dia tahu ini bangsa pemberontak. Lalu bukan cuma itu, dia setelah dia tidak mengizinkan pendirian Bait Allah, dia juga lalu mendirikan kuil penyembahan kepada dewa Jupiter di dalam kota Yerusalem. Dan ini membuat orang Yahudi sangat benci kepada dia. Kenapa? Karena bagi orang Yahudi, kota Yerusalem itu adalah kota yang suci, kota yang kudus.
Tapi dari sisi Hadrian mengatakan bahwa kota suci atau kota kudus, tapi kota ini sudah jadi hutan dan sekarang saya bangun kembali, saya mempunyai hak untuk mendirikan apa saja di atasnya karena saya yang bangun kota itu. Maka Hadrian lalu bangun kuil Jupiter di sana, tapi orang Yahudi tetap menganggap bahwa itu kota suci mereka, dan karenanya itu adalah suatu bentuk penajisan kota suci. Nah, akhirnya saudara, maka terjadilah konfrontasi dan ketidaksenangan antara orang Yahudi terhadap Hadrian maupun juga Hadrian terhadap orang Yahudi. Hadrian juga mulai bersikap tidak toleran lagi kepada orang Yahudi, dan dia melarang orang Yahudi untuk sunat. Juga dia membuat banyak peraturan yang lalu merugikan bangsa Yahudi. Ini membuat orang Yahudi akhirnya berpikir untuk kita berontak saja kepada Hadrian. Akhirnya di bawah kepemimpinan seorang yang sangat terkenal namanya Simon Bar Kokhba, orang Yahudi lalu mengadakan serangkaian pemberontakan dan peperangan melawan Romawi dipimpin oleh Simon Bar Kokhba. Di bawah Bar Kokhba ini, orang Yahudi berhasil dalam perang mereka, berhasil merebut 50 benteng dari orang Romawi dan 985 kota dan desa, termasuk Aelia Capitolina atau Yerusalem. Mereka berhasil merebut dari tangan Romawi. Lalu mereka mencetak uang logam, dan di dalam uang logam itu ditulis tulisan kemerdekaan bagi Israel, ditulis dalam bahasa Ibrani. Bar Kokhba berhasil mengusir orang Roma dari Yerusalem dan dari Israel, dan lalu memproklamirkan kemerdekaan atau berdirinya negara Yahudi. Nah, sayang sekali saudara bahwa itu hanya terjadi untuk waktu yang singkat, karena beberapa saat kemudian datanglah tentara Roma yang besar dari Mesir dan Syria dan dari tempat-tempat yang lain, lalu mengadakan perang melawan Bar Kokhba dan orang-orang Yahudi. Dan perang ini terkenal sebagai perang Betal. Dan pasukan Romawi ini menghantam pasukan Bar Kokhba dan membunuh begitu banyak orang Yahudi. Sejarawan Romawi bernama Dio Cassius, dia melaporkan bahwa dalam perang Betar ini ada 580.000 orang Yahudi yang dibunuh, dan banyak yang mati karena kelaparan, karena penyakit, dan karena api. Nah, sisa orang Yahudi yang masih hidup di Yerusalem lalu dijual di pasar budak dengan harga yang sangat-sangat murah. Seorang yang namanya Jagersma, dia memberikan keterangan bahwa sehabis pemberontakan banyak yang dijual sebagai budak. Bahkan ada cerita bahwa begitu besar budak-budak Yudea ditawarkan, sehingga pada pasar raya di Hebron, seorang budak Yudea harganya tidak lebih daripada harga seekor kuda. Jadi begitu Roma memenangkan perang itu, orang Yahudi dijual. Ya. Nah, setelah itu maka Hadrian mulai melarang orang Yahudi tidak boleh masuk kota Yerusalem. Bahkan mendekat ke Yerusalem saja tidak boleh. Mereka hanya diizinkan masuk Yerusalem hanya 1 tahun 1 kali, yaitu pada tanggal 9 bulan Av, untuk meratapi kekalahan mereka. Cuma itu saja. Bahkan Hadrian juga berencana menghapus kata Yahudi dari kamus Romawi. Kata Yahudi dihapus dan diganti, dia lebur mereka. Dalam beberapa wilayah itu dia lebur, lalu dia mengganti nama Yahudi dengan nama Syria Palestina. Jadi Syria Palestina ini munculnya dari Kaisar Hadrian ini. Mengapa Hadrian menyebutnya Syria Palestina? Secara khusus mengapa dia menggunakan kata Palestina? Karena Hadrian begitu benci kepada orang Yahudi, dan dia tahu bahwa musuh besar orang Yahudi, orang Israel sejak dari zaman ribuan tahun yang lalu itu adalah orang Filistin. Nah, tadi saya jelaskan bahwa kata Filistin itu mempunyai akar kata yang sama dengan Palestina. Filistin, Palestina. Nah, Palestina. Nah, karena itu maka di sini si Hadrian ini merubah nama Israel atau nama Yahudi dengan nama Syria Palestina. Dan dari situ dia tujuannya apa? Bukan karena orang-orang pada saat itu ada hubungan dengan Filistin, tidak. Hanya karena ingin menyakiti perasaannya orang Yahudi. Bahwa dengan kata lain, nama mereka Yahudi dibuang, tapi sekarang diganti dengan nama musuh mereka. Bahkan tempat tinggal mereka itu diberi nama Palestina. Nah, sejak itu maka seluruh wilayah orang Yahudi itu disebut sebagai Palestina yang bertahan sampai hari ini. Dan Hadrian juga melarang diadakan pelajaran Taurat
dilarang mengadakan perayaan Sabat, sunat, pengadilan Yahudi, pertemuan di sinagog, semua tidak boleh. Bukan hanya orang Yahudi dilarang masuk Yerusalem, bahkan orang agama Kristen juga dilarang. Dan ini pertama kali dalam 1000 tahun sejak Raja Daud menguasai Yerusalem, kota Yerusalem benar-benar kosong dari orang Yahudi. Jadi nama Palestina ini muncul dari Kaisar Hadrian ini. Sekarang kembali kepada pertanyaan saudara, apakah orang Palestina sekarang ini adalah bangsa Filistin dulu? Tidak. Mengapa tidak? Karena kalau dilihat dari orangnya tidak sama sekali. Karena orang Filistin itu sudah musnah pada zaman Babilonia, waktu menaklukkan Israel dan juga bangsa Yehuda. Itu sudah selesai. Tapi istilah Palestina dan Filistin itu memang ada hubungan. Mengapa ada hubungan? Karena Kaisar Hadrian mempergunakan nama Filistin untuk memberikan nama kepada Yahudi karena kebencian kepada mereka dan untuk menyakiti mereka. Jadi dari sisi bahasa memang ada kaitan antara Filistin, Palestina, Palestina. Itu ada hubungan. Tapi dari sisi orangnya atau suku bangsanya atau rasnya itu sama sekali tidak. Kalau begitu orang-orang Palestina sekarang ini adalah orang-orang dari mana? Itu adalah orang-orang terutama orang-orang Arab yang menduduki wilayah Palestina itu, menduduki wilayah Kanaan atau Palestina, sementara Israel dibuang ke seluruh dunia dari tahun 70 sampai 1948, hampir 2000 tahun. Pada waktu mereka pulang ke tanah air mereka, kita bisa lihat bahwa itu sudah diduduki oleh orang-orang Arab, sudah diduduki oleh orang Arab ribuan tahun dengan nama Palestina. Nama Palestina ini adalah nama dari Kaisar Hadrian itu. Jadi dengan demikian, kata Palestina memang ada kaitan dengan kata Filistin dalam Alkitab. Tapi orang Palestina sekarang itu bukanlah orang Filistin yang dibicarakan di dalam Alkitab. Ya. Secara historis, bangsa Palestina modern tidak dapat disamakan dengan bangsa Filistin dalam Alkitab. Keduanya memiliki asal-usul, bahasa, dan budaya yang berbeda, meskipun mereka tinggal di wilayah yang sama secara geografis. Persamaan nama lebih terkait dengan perubahan istilah geografis oleh Kekaisaran Romawi daripada kontinuitas etnis atau budaya. Namun, perdebatan ini sering digunakan dalam konteks politik modern untuk membenarkan atau menolak klaim terhadap tanah Palestina historis. Oleh karena itu, penting untuk membedakan fakta sejarah dari narasi politik agar diskusi tetap objektif dan konstruktif. Dan terus dukung channel ini untuk berkembang dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih dan Tuhan memberkati.